Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Allah sudah menginginkan kita diangkat derajatnya oleh Allah, pasti Allah akan memuji kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti Allah akan memuji kita. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan kepada kita, pasti Allah pahamkan agamanya buat kita. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi جلي وغيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah An-Nisa ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو أخذنا أخذنا منكم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtu mustibdala zaujin, dan jikalau menginginkan kalian wahai para laki-laki istibdala zaujin, untuk mengganti istri, maka zaujin di tempat istri sebelumnya, wa ataitum ihdahunna qintara, dan memberikan kalian ihdahunna kepada salah satu hunna istri-istri kalian
kintoro, dengan harta yang banyak, mas kawinnya yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'an, fala ta'khudhu, maka janganlah kalian meminta, minhu dari kintor, syai'an sedikit pun, ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina, apakah kalian akan meminta mengambil kintor tadi buhtanan dengan cara yang keji, yang zalim, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Ini tentang mahar. Ini tentang kaitannya tentang mahar. Biasa kalau laki-laki sudah borjois, sudah kaya raya, sudah dipanggil abah, pinginnya tatkala sudah kaya, tatkala sudah melimpah rezekinya, sudah sukses usahanya, istibdalah zaujin, ingin mengganti istrinya mau diganti dengan yang lebih muda. Tuh, hati-hati. Gak apa-apa kalau mau mengganti, kalau memang sudah nggak suka, kalau sudah nggak cocok, sudah nggak ada sejalan. Wa ataitum ihdahunna kintoro, dan para suami itu memberi salah satu istrinya atau istri-istrinya kintoron. Kintor itu adalah harta yang banyak. Kintor itu kalau zaman dulu itu bank kecil. Bank kecil kalau di zaman dahulu itu dompet ya. Dompet yang terbuat dari kulit. Kalau kintornya itu terbuat dari kelinci, berarti dompetnya kecil. Kalau terbuat dari kulitnya kambing, lumayan besar. Kalau terbuat dari kulit onta, kintornya besar. Kintor itu adalah bank kecil alias dompet. Dulu nggak ada bank ya. Jadi zaman dahulu kalau ingin menikahi seorang perempuan, syaratnya kintoro, mas kawinnya harus banyak. Ini juga yang dipraktekkan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ada yang meriwayatkan bahwa mas kawinnya, maharnya kepada Sayyidah Khadijah itu 20 ekor unta. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isrina bukratan. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isrina bukratan. Jadi maharnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 ekor onta. Itu sebagian riwayat. Ada juga di riwayat lainnya bahwa yang diminta oleh Sayyidina Khadijah kepada kanjeng Nabi Muhammad, mas kawinnya itu, maharnya itu 4.000 dinar emas. Itu satu. 4.000 dinar emas, 100 onta, 10 perhiasan, dan 28 budak. Itu maharnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang sebagian lain mengatakan bahwa wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isrina bakratan. Ada yang bilang hanya 20 ekor onta. Sebagian yang lain mengatakan bahwa mahar yang pertama itu adalah 4.000 dinar emas. Yang kedua 100 onta. Yang ketiga 10 perhiasan. Yang keempat 28 budak. Itu maharnya. Jadi kalau zaman dulu maharnya itu luar biasa
banyak, enggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang seperangkat alat sholat dibayar tunai, sangat murah. Kalau zamannya Kanjeng Nabi itu mahal maharnya. Bayangkan kalian, 1.000, 4.000 dinar emas, berapa duit itu? 100 onta, satu ontanya aja harganya 100 juta. Kalau 100 onta sudah berapa miliar? 1 miliar ya. Lebih 10 miliar. 100 juta dikali 10 aja sudah 1 miliar. Kalau 100 onta 10 miliar. Itu ontanya tok, belum emasnya, belum perhiasannya, belum budak-budaknya. Jadi ihdahunna kintoro. Jadi maharnya itu besar, banyak maharnya. Kalau kalian wahai para laki-laki ingin mengganti istri kalian, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan engkau ambil kembali dari kintor tadi, dari mahar tadi, syai'an, sedikit pun nggak boleh. Kita itu mengambil mahar, bagian mahar sedikit pun nggak boleh. Bayangkan sampean, di zaman dulu maharnya luar biasa banyak, namun bisa dikredit, bisa dicicil zaman dulu. Baru masih DP 10% sudah mau mengganti istri yang 90%. Bagaimana maharnya itu? Gak boleh. Kalau ingin mencerai istrinya harus dilunasi dulu maharnya. Maharnya itu loh harus dilunasi dulu. Baru DP 10 juta sudah mau ganti istrinya ya. Gak boleh, harus dilunasi dulu maharnya. Kalau sampai nggak dilunasi, ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina, maka kalian akan mengambil kintor tadi buhtanan, dengan aniaya, dengan zalim, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata, dosa besar. Tatkala kita belum lunas mahar yang kita berikan kepada istri kita, terus kita menggantinya dengan istri yang lain, ganti ujung, dosa besar, zalim, dan termasuk dosa besar. Gak apa-apa kalian mau menceraikan istrinya, mengganti dengan yang baru, asalkan maharnya dilunasi. Tapi kebajutnya, kalau zaman sekarang kebajut sangat mudah. Kalau zaman sekarang, karena maharnya cuma seperangkat alat sholat, dibayar tunai ya. Kalau dulu itu mahal-mahal, tapi bisa dicicil. Wa kaifa ta'khudunahu, dan bagaimana kalian akan mengambil kintor itu dengan cara yang zalim, dengan cara dosa yang sangat nyata. Wa qad afdha, dan sesungguhnya afdha telah menggauli, ba'dukum, sebagian kalian wahai laki-laki, ila ba'din, kepada bagian yang lainnya, yaitu para istri sudah menggauli, sudah buka segel. Yang awalnya perawan sudah dibuka segelnya, enggak perawan sudah. Bagaimana kalian mau mengambil kintornya itu, enggak mau membayar kintornya itu, enggak mau membayar lunas maharnya itu, padahal kalian sudah membuka segel, sudah memperawani, sudah mencicipi kenikmatannya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri itu, para wanita yang dinikahi itu, minkum, dari kalian itu, mitsaqan ghalidha, ada ikatan yang sangat kuat, ada ikatan yang
sakral, yaitu pernikahan. Makanya pernikahan itu hal yang sakral. Bolak-balik diajari tatkala akad nikah, dituntun obiltu nikahaha wa taswijaha. Namun banyak tatkala proses berlangsung bukan jawabannya obiltu nikah, tapi angkah tukah wasawat tukah, dibalik dia yang jadi penghulunya, yang mau nikah jadi yang mau nikah, yang mau kawin, ya penghulunya diganti. Banyak kejadian seperti itu, walaupun dibalen-baleni jawabannya bukan obiltu nikahaha wa taswijaha, bukan, malah dibalik angkah tukah, malah dia yang jadi penghulunya. Dredeg mau nikah itu loh, dredeg. Kadang sama penghulunya ditanya rukun nikah ada berapa gitu ya, nggak bisa jawab, padahal udah hafal. Tapi karena saking groginya, saking sakralnya sebuah pernikahan, tatkala berlangsung menjadi lupa. Itu loh kekuatannya cinta. Makanya nggak boleh kita mengentengkan sebuah mahar. Nggak boleh kita itu belum lunas maharnya terus mau nikah lagi, atau bahkan mau menceraikan, nggak boleh sebelum maharnya itu terlunasinya. Kalau zaman dulu maharnya memang luar biasa banyak. Ambil yang terkecil aja 20 onta. 20 onta kalikan 100 juta. Udah berapa itu? Udah berapa? 2 miliar sudah ya. Udah 2 miliar. Itu yang termurah itu. Sebagian riwayat yang terkecil maharnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah itu 2 miliar ya. Kalau sebagian yang lain ada 4.000 dinar emas, ada 100 onta, ada 10 perhiasan, ada 28 budak. Luar biasa, bermiliar-miliar. Namun ada keputusan, kebijakan itu bisa dicicil, gak harus tunai. Yang penting deal dulu, sepakat dulu, kontan ataupun hutang dicicil boleh. Tapi jangan sampai kita menceraikan istri sebelum melunasi mahar kita. Nggak usah ada kata cerai dah dalam kehidupan kita ya. Sudah punya anak 5 baru bilangnya nggak cinta. Iya, sudah keriput semua, giginya sudah ompong semua, bilangnya nggak cinta. Memang kalau tidak dilandasi dengan keimanan, kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang kita miliki, mudah untuk bercerai. Makanya hati-hati memilih seorang istri, memilih seorang suami, menentukan suami juga harus ada kriterianya. Ada 4 kriteria kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah wanita itu dengan 4 hal. Yang pertama, 5 liha, dengan kekayaannya, lihasabiha, dengan nasabnya yang bagus, lijamaliha, karena kecantikannya, lidiniha, karena agamanya. Namun apa yang ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Fadfar bidzatid dini, pilihlah wanita karena berlandaskan agamanya, berlandaskan keimanannya. Taribat yadakah, itulah yang akan membuat keberuntungan. Kalau tidak berlandaskan keimanan, kalau tidak berlandaskan keagamaan, banyak yang kandas di
di pinggir jalan ya. Di tepi pantai, bahtera rumah tangganya kan kandas ya. Na'udzubillah. Itu syaratnya. Syaratnya kita memilih istri ada 4, tapi yang lebih utama kita memilih berlandaskan agama atau keimanannya ya. Memang yang kemarin ayat sebelumnya memang ada yang antakrohu syai'an, mungkin ada yang kita tidak sukai ya, mungkin karena sudah kulitnya keriput, mungkin karena sudah giginya ompong, sudah elek ya, suaminya sudah tidak segagah yang dulu, senyumnya juga tidak semanis yang dulu. Namun kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ingat, Allah pasti menjadikan di dalam hal yang tidak kamu suka itu kebaikan yang banyak. Suaminya sabar, istrinya cerewet, suaminya sabar. Ya memang karena sampean pemalas harus dicereweti ya. Santrinya pemalas, kiainya sabar ya. Tetap pemalas nanti santrinya. Fihi khairon katsira. Di dalam hal yang kita tidak sukai, Allah menjadikan banyak kebaikan. Bukan cuma khairon saja, tapi katsira, banyak pol. Setiap hamba yang beriman, setiap hamba yang dicintai oleh Allah, pasti oleh Allah akan diuji keimanannya. Enggak boleh kita ngomong amantu billah sebelum Allah mengujinya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah, jika Allah ahabbah mencintai abdan, seorang hamba, ibtalahu, pasti Allah akan mengujinya. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti Allah akan mengujinya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu jika cinta kepada hambanya, pasti hambanya akan diuji oleh Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sebuah kaum, sebuah keluarga, ibtalahum, pasti Allah juga akan mengujinya. Jadi suami istri itu harus kuat. Tambah diuji, tambah harus kuat. Mengikat satu dengan yang lainnya harus kuat, karena kita diikat oleh mitsaqan ghalidha, dengan ikatan yang sakral, dengan ikatan yang kuat, yaitu pernikahan. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, pasti hambanya akan diuji oleh Allah. Namun ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar batas kemampuannya. Kalau sampai kelas 1 SMA, kelas 1 SMK, gak akan ujiannya kelas 3 SMA. Kalau sampean kelas 1 SMK, pasti ujiannya kelas 1 SMK. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak akan Allah itu menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Namun kita banyak yang tidak mampu tatkala diuji, karena tidak berlandaskan keimanan, tidak berlandaskan kecintaan kepada Allah. Karena cuma ingin dilihat saja sama orang,
oh orang itu hebat ya, oh orang itu sabar ya, oh orang itu sukses ya, oh orang itu bahagia ya, cuma ingin dilem orang lain, cuma ingin dilihat orang lain, sok-sok sabar di depan orang, sok-sok romantis di depan orang, sok-sok kemelinti, sok kaya di depan orang, tapi kenyataannya dia tidak kaya. Ternyata di dalam keluarganya dia bukan penyabar tapi pemarah. Terus di dalam keluarganya sering bertengkar, bukan romantis. Itu siapa yang merugi? Dirinya sendiri. Karena yang dicari bukan ridha Allah, namun yang dicari cuma ridha manusia. Bukan yang dicari adalah penglihatannya Allah, yang dicari hanya penglihatan manusia. Mencari apa namanya? Mencari muka alias carmuknya. Gak usah kita mencari muka kepada A, kepada B. Cukup kita mencari ridho Allah saja ya. Gak usah kita mencari muka kepada orang lain, cukup kita mencari ridhonya Allah saja. Jadi kalau Allah sudah menginginkan kita diangkat derajatnya oleh Allah, pasti Allah akan menguji kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti Allah akan menguji kita. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan kepada kita, pasti Allah pahamkan agamanya buat kita. Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agamanya. Bisa sabar, bisa optimis, bisa ikhlas dalam beribadah, bisa semangat dalam beribadah, bisa semangat dalam belajar, bisa semangat dalam kuliah, bisa semangat dalam bekerja jujur, amanah, fatonah, tabligh. Mustahil seorang yang beriman itu khianat. Mustahil orang yang beriman itu bohong. Mustahil orang yang beriman itu ingkar janjinya. Pasti ditepati kalau betul-betul beriman kepada Allah. Kalau betul-betul beriman kepada Allah, pasti dia tidak akan ingkar janji, pasti dia tidak akan berbohong, pasti dia tidak akan khianatnya. Ada 3 hal kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu terbebas dari 3 hal, maka dakhalal jannah. Apa aja itu? Yang pertama adalah kesombongan. Kalau kita terbebas dari kesombongan, dakhalal jannah. Yang kedua wal ghululi, khianat. Yang ketiga wadaini, hutang. Jadi man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah. Barang siapa terpisah antara ruh dan jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, maka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang pertama minal kibri, dari kesombongan. Yang kedua wal ghululi, dari sifat khianat. Dan yang ketiga wadaini, dari hutang. Kalau kita terbebas dari 3 hal itu, dari kesombongan, dari pengkhianatan, dan dari hutang, maka dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Makanya nggak boleh kita itu sombong, nggak boleh. Apa yang mau kita sombongkan? Semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita adalah hanya titipan dari Allah. Harta titipan, istri juga titipan, anak juga titipan, sampai nafas pun adalah titipan dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan?
Ada 3 kesombongan yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, sombong karena faktor kekayaannya. Yang kedua, faktor kecerdasannya, pendidikannya tinggi. Dan yang ketiga, karena faktor pangkat dan jabatannya. Semuanya itu sudah dibinasakan oleh Allah. Ketiga-tiganya itu, sifat sombong karena kekayaan dicontohkan oleh Qarun. Sifat sombong karena pangkat, jabatan dan kecerdasannya sudah dibinasakan oleh Allah, yaitu Fir'aun. Ngapain kita niru-niru yang telah dibinasakan oleh Allah? Ngapain kita niru-niru Fir'aun? Ngapain kita niru-niru Qarun? Ngapain? Dijauhkan sifat sombong itu. Yang kedua, wal ghululi, dari sifat pengkhianatan. Biasa ada hianat di dalam sebuah organisasi yang formal, informal, itu pasti ada, untuk membedakan ini loh yang betul-betul loyal, ini loh yang tidak loyal ya. Ini loh yang betul-betul setia, ini loh yang tidak setia. Wal ghululi, harus kita hindarkan dari jiwa kita. Nggak boleh kita berkhianat ya. Dalam bisnisnya ada pengkhianat, akhirnya rugi ya. Dalam organisasi, apalagi organisasi keagamaan, ada pengkhianat, akhirnya organisasinya akan meredup, maka hancur organisasinya. Dan yang ketiga, wadaini, dari hutang. Makanya nggak boleh kita itu berhutang kalau kita tidak mau bertanggung jawab. Orang yang berhutang itu di siang hari dia terhina, di malam hari dia akan gelisah. Ingat-ingat itu kata Rasulullah. Orang yang berhutang itu di siang hari dia terhina, di malam hari dia gelisah, gak enak tidur ya. Makanya nggak boleh, apalagi sampean punya hutang mahar kepada istrinya. Kalau kita berhutang mahar kepada istrinya, berarti kita termasuk orang yang aniaya, orang yang buhtanan wa itsmam mubina, dan dosa yang nyata ya. Gak boleh kita mencerai istri sebelum mahar itu terlunaskan. Boleh dapat, kalau sudah lunas boleh kita mencerai istri? Enggak boleh. Alasannya orang yang kemelinting ya seperti itu, udah kaya titik, udah dipanggil abah, terus nambah istrinya, istri yang lama diceraikan. Banyak kejadian seperti itu. Udah istrinya 4, udah rasa istrinya yang pertama enggak ini, dicerai, ganti istri lagi, 4 lagi istrinya, dicerai lagi, ganti lagi, cerai lagi, ganti lagi. Itu termasuk jiwa-jiwa jahiliyah zaman dulu, masih dibawa ke zaman modern sekarang ini. Makanya hati-hati para wanita dalam memilih seorang suami, harus hati-hati, landaskan keimanannya, landaskan keagamaannya. Juga seorang laki-laki dalam memilih istri juga jangan lupa 4 faktor itu, 4 patuh itu harus betul-betul dijaga, tapi utamakan atas dasar keimanannya, atas dasar keagamaannya. Kalau kafir, kalau musyrik, gak boleh kita jadikan istri kita. Semoga keluarga kita ditetapkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, dengan perjuangan mawaddah warahmah. Semoga anak keturunan kita anak keturunan yang solehah, dengan cara kita mempunyai istri yang solehah. Kalau istri kita solehah, tentunya kita sebagai suami yang soleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna
al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.